Pemirsa seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus, kita akan membahas seri SPS kelima yang mengambil tema kitab Rut. Pada bagian ke-28 ini kita akan membahas tafsir Rut pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11. Rut pasal 2 ayat 10 sampai dengan 11 berbunyi demikian. Lalu dia, maksudnya Rut, menundukkan mukanya dan menyujudkan diri sampai ke tanah dan berkata kepadanya, "Mengapakah aku menemukan atau mendapatkan kemurahan di matamu bahwa engkau memperhatikanku padahal aku orang asing?" Boas menjawab dan berkata kepadanya, "Diberitahukan, ya, telah diberitahukan semuanya kepadaku tentang apa yang telah engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Engkau telah meninggalkan bapamu dan ibumu dan tanah kelahiranmu dan pergi kepada satu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal." Lalu dia, maksudnya Rut, menundukkan mukanya dan menyujudkan diri sampai ke tanah. Dengan mendapat jaminan semua kebutuhan primer tersebut di atas, maka Rut berterima kasih kepada Boas. Sikap menundukkan mukanya dan menyujudkan diri sampai ke tanah bukan merupakan sebuah penyembahan dalam arti religius keagamaan, melainkan adalah sikap terima kasih yang biasa dijumpai dalam dunia orientalis kuno, yaitu sikap seorang rendahan yang diberi kebaikan dari seorang tuan. Mungkin sikap seperti ini masih juga ada dalam kehidupan masyarakat Indonesia zaman sekarang, yaitu sikap yang ditunjukkan seorang miskin yang mendapatkan kebaikan yang besar dari seorang yang kaya. Namun, sikap demikian juga dapat ditafsirkan sebagai sikap permohonan. Dalam kasus Rut ini, sikap Rut dapat ditafsirkan kedua-duanya, yaitu sikap berterima kasih kepada Boas yang telah berbuat baik kepadanya, dan sekaligus sikap memohon bahwa dia tahu Boas adalah seorang yang dapat menjadi penebus dalam pernikahan Levirat. Jadi sebenarnya Rut menginginkan lebih dari jaminan kebutuhan primer tersebut di atas, melainkan akan pernikahan Levirat. Kalimat "dan berkatalah kepadanya," mengapakah aku menemukan atau mendapatkan kemurahan di matamu bahwa engkau memperhatikanku padahal aku orang asing? Setelah menunjukkan sikap berterima kasih dan memohon, maka Rut bertanya kepada Boas tentang motif memberi kebaikan kepada Rut. Pertanyaan tentang motif ini disampaikannya dengan bentuk pertanyaan, "Mengapa?" Ada dua sikap Boas yang dinyatakan dalam pertanyaan Rut ini, yaitu chen, belas kasih atau anugerah, dan nakhar, memberi perhatian khusus. Pernyataan Rut tentang dirinya sendiri, "Padahal aku orang asing," menegaskan pertanyaan tentang motif ini. Orang asing pada saat kitab ini ditulis banyak mendapatkan perlakuan buruk seturut dengan program yang dicanangkan oleh orang Yahudi saat itu untuk mewujudkan Israel asli. Dari pertanyaan ini, sebenarnya penulis menentang program ini. Boas menjawab dan berkata kepadanya, "Diberitahukan, ya, telah diberitahukan semuanya kepadaku
tentang apa yang telah engkau lakukan kepada mertuamu sesudah suamimu mati. Engkau telah meninggalkan bapamu dan ibumu dan tanah kelahiranmu dan pergi kepada satu bangsa yang dahulu tidak engkau kenal. Dari pertanyaan mengapa yang diajukan Rut, maka Boas menjawab pertanyaan itu. Boas menjawab tentang mengapa dia memberi kepada Rut Ken dan Nakhar, bahwa ada dua hal seperti yang telah dia dengar. Yang pertama adalah keset yang telah ditunjukkan Rut kepada keluarga Elimelek. Dan kedua, tentang sikap Rut yang mau berintegrasi dengan kaum Yahudi. Integrasi adalah sebuah sikap yang diperjuangkan oleh penulis Rut. Oleh karena sikap yang mau berintegrasi inilah seharusnya diimbangi juga oleh sikap orang Yahudi yang mau menerima keberadaan orang asing. Jadi bukan hanya sikap toleransi seperti halnya perjuangan orang Yahudi dengan proselitnya, yang toh tetap dianggap sebagai orang asing, melainkan sikap integrasi harus ditunjukkan oleh orang Yahudi. Keberadaan orang asing yang mau berintegrasi seharusnya lah tidak dianggap lagi sebagai orang asing, melainkan sebagai bagian dari masyarakatnya. Di mata Tuhan, tidak ada lagi suku dan ras. Di mata Tuhan, ketika orang datang kepadanya, maka orang itu diterima olehnya. Amin. Soli Deo Gloria. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jalalalala, aku cinta Yesus. Jalalalala, Yesus cinta saya. Biar bumi akan berlalu, biar bulan tak bercahaya lagi, biar langit akan bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Jalalalala, aku cinta Yesus. Jalalalala, Yesus cinta saya. Jalalalala, aku cinta Yesus. Jalalalala, Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya.